sukacita bahwa engkau, saya, semua orang yang percaya, yang menanti-nanti kedatangan Tuhan, hari ini sesungguhnya engkau dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Barang siapa yang malu mengakui aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Yang lain saya mau bilang, barang siapa yang malu mengakui aku, kata Yesus, aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Kita memaknai kenaikan Yesus Kristus adalah menikmati pemeliharaannya. Dia berkata, dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Amin. Dan kedua, kita menjadi saksinya. Dan yang ketiga, mari kita menanti dengan setia. Mari kita menanti dengan setia, dan penantian kita tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus 2000 lebih tahun yang lalu. Kami seluruh orang percaya yang di dunia ini Tuhan, di berbagai negara bersama sehati mengagungkan hari ini Kristus naik terangkat ke surga. Bahwa firman-Mu berkata, hanya Dia yang datang dari surga yang dapat naik ke surga. Maka Engkaulah itu ya Tuhan, yang kami nanti-nantikan sampai hari ini, untuk datang menjemput kami kelak nanti. Dan tiba saatnya kami kembali bersama dengan Engkau ke dalam kerajaan. Tuhan, seberapa kami yang ada pada hari ini, kami bersukacita untuk hari ini. Biarlah hati kami pulih, hati kami berkemenangan. Kami tidak datang dengan sia-sia. Kami pulang membawa berkat sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau isi kami oleh kebenaran yang menghidupkan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa. Taruh Roh-Mu dalam lidah hamba-Mu, berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur. Persiapkan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada setiap kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ada sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, jadi ini hari yang istimewa. Orang Kristen itu merayakan hari kelahiran, hari kematian, hari kenaikan, hari kebangkitan dan hari kenaikan, kemudian hari pencurahan kudus. Saudara-saudara, hari-hari besar bagi orang Kristen, bukan cuma di Ebenhezer, bukan cuma di Kecamatan Badiri, di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang tidak mengistimewakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kekurangan orang. Karena seluruh dunia sangat mengistimewakan hari ini. Sebab Kristus telah selesai masa bertugas di bumi ini, dan Dia akan kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan Dia akan datang nanti menjemput orang-orangnya yang percaya. Katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan nats firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini, yang kita ambil di dalam Lukas pada pasal yang ke-24. Saudara yang punya Alkitab, mari buka firman Tuhan. Lukas
pasal yang ke-24. Ayo buka kitab. Kita baca saudara-saudara pada ayatnya yang ke-52. Kita mulai dari ayat yang ke-51 saja, saudara-saudara. (51 dan 52). Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Katakan amin. Dengan sangat bersukacita, bahwa saudara-saudara, sebuah momen perpisahan, sebuah momen di mana seorang panutan, seorang guru harus berpisah dengan murid-muridnya, tapi justru direspon oleh murid-muridnya dengan bersukacita. Berarti saudara-saudara, kita semua sepakat bahwa hari ini harusnya orang-orang percaya, harusnya orang-orang Kristen di seluruh dunia bersukacita. Katakan amin. Bilang sama kiri kanannya, bersukacita. Harusnya hari ini saudara-saudara, bahwa tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Karena apa saudara-saudara? Karena seluruh dunia harusnya berespon kepergian Yesus dengan sukacita. Maka kasihan saudara-saudara kalau ada orang yang hari ini masih tidak bersukacita. Makanya saudara-saudara, hari ini tadi saya mencoba bersukacita, walaupun beberapa segmen merusak sukacita saya di awal tadi. Yang remote lah hilang, yang mikrofon susah dibuka, ada yang pemain LCD belum datang, baru dari Batam. Itu merusak sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi saya mau katakan bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, bahkan hal yang paling menyedihkan dia bisa ubah menjadi sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini momen di mana seseorang meninggalkan seseorang tapi tidak bersedih. Orang tua berhasil apabila dia tinggalkan anaknya di rumah. Nanti di rumah ya, jangan nangis. Lalu orang tua pergi, anaknya nggak nangis, tapi dia ketawa. Hati-hati ya Bapak, bawa oleh-oleh. Tapi kalau orang tua asal pergi keluar rumah tinggalkan anaknya nangis, pergi kemana pun orang tua itu tidak tenang. Dia akan kepikiran terus. Jangan-jangan anakku ini gak berhenti nangis sampai aku pulang. Jangan-jangan anakku ini tidak akan makan sebelum aku datang. Dia bilang tadi bawa oleh-oleh. Apalah mau ku bawa? Oleh-oleh dena-dena. Saudara-saudara, tetapi Yesus berhasil menghibur hati murid-muridnya. Dia berhasil menenangkan hati murid-muridnya. Kalau kita melihat saudara-saudara di ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, ternyata penghiburan yang membuat alasan murid-murid itu mengapa bersukacita. Karena apa? Mereka ditinggalkan berkat-berkat. Katakan amin. Maka jangan pulang, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan rumah ibadah sebelum menerima berkat. Ini filosofi mengapa liturgika gereja selalu mengakhiri ibadahnya dengan doa berkat.
Dan doa berkat tidak ditaruh di awal. Kenapa? Kalau ditaruh di awal nanti jemaat pulang duluan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, liturgika gereja mengharapkan jemaat bertahan sampai akhir, sampai doa berkat. Karena apa? Tidak akan ada perpisahan sebelum diberkati. Seperti khotbah saya minggu lalu ketika Yusuf bergumul dengan malaikat Tuhan. Dia pegang kaki malaikat itu, dia bilang, jangan tinggalkan saya sebelum engkau memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, fakta-fakta bahwa Yesus terangkat ke surga secara supranatural yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus terangkat ke surga bersama dengan awan. Jadi Bapak Ibu Saudara, awan dalam bahasa Nias yaitu lawuh. Ketika Yesus terangkat ke surga, jelas Bapak Ibu Saudara, dia terangkat bersama awan, lalu tertutup dan tidak kelihatan lagi. Kedua, faktanya saudara-saudara, jadi jangan ada yang berprasangka Yesus terangkat ke surga pakai pesawat. Mulai siap ke pesawat, betul-betul, jadi terangkat Yesus ke surga. Tidak ada instrumen. Elia terangkat ke surga menggunakan Elia terangkat ke surga dengan kuda, kereta, ya. Dia terangkat sampai tidak terlihat semua saudara. Fakta kedua, Yesus terangkat ke surga bukan diam-diam. Ini membuktikan dengan jelas bahwa Yesus terangkatnya Yesus bukan sebuah sulap yang dirahasiakan. Tidak. Yesus terangkat ke surga itu disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang berkata begini, Yesus terangkat ke surga, iya, siapa buktinya? Murid-muridnya. Nah, ada yang berkata begini bahwa Yesus terangkat ke surga di mana? Di kamarnya. Siapa yang lihat? Tidak tahu. Ini bisa kemungkinan bohong. Ini bisa kemungkinan hoax. Tapi ternyata Yesus terangkat ke surga itu disaksikan oleh mata murid-muridnya, kurang lebih 120 pasang mata. Jadi dari selain 12 murid-murid Yesus, ada orang-orang lain yang sudah percaya kepada Yesus yang ikut di luar kota Betania, ingin menyaksikan, tepatnya di Bukit Zaitun. Yesus terangkat, benar-benar terangkat. Kalau di TV Bapak Ibu Saudara, ada pendekar terangkat itu pakai tali. Ya kan? Yesus jelas tidak pakai tali dan tidak pakai katrol. Memang secara supranatural dia terangkat. Siapa yang boleh melakukan itu? Hanya Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dia benar-benar terangkat, bukan sembunyi-sembunyi, bukan pura-pura terangkat. Memang dia pergi kembali kepada Bapa di surga. Amin. Fakta ketiga tentang pengangkatan Yesus, saudara-saudara, bahwa dia menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. Dia berkata di dalam Yohanes bahwa ada baiknya bagi kamu aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus terangkat, berarti di mana janjinya mulai dinanti-nantikan. Mulailah doa 10 malam. Kita nantikan itu 10 malam seperti murid-murid menanti di kamar loteng di Yerusalem selama 10 malam. Hingga tiba di malamnya yang ke-10 janjinya digenapi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, duduk. Kenapa kita bersukacita bahwa Yesus dengan berbagai janji-janjinya kepada murid-muridnya, Yesus pergi bukan meninggalkan kita. Katakan amin. Bahwa dia pergi, dia berkata bahwa aku pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Aku menyediakan tempat bagimu, dan nanti ketika aku sudah selesai, aku akan menjemput engkau kembali dan akan aku berikan di tempat yang kusediakan. Katakan amin. Yesus berjanji akan datang. Makanya ada pujian, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini?
tak akan lama lagi. Apa respon orang percaya? Betapa senang hatiku bila bertemu dengan Yesus. Ya kan? Jadi saudara-saudara, jangan menanti dengan mewek, jangan menanti dengan gelisah, dengan resah, menantilah dengan sukacita. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu Saudara, banyak yang menanti tapi diberikan penantian yang kosong. Kenapa? Dia berharap tadinya ada tempatnya di sorga, tapi ketika dia kembali, nafas berpisah dari tubuh, dia cari-cari kamarnya di sorga, tidak ada ditulis namanya Bapak Ibu Saudara. Ternyata pas dicek rupanya namanya di kamar neraka. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai penantianmu sia-sia. Jangan bangga karena pendeta sudah khotbah. Oh iya, dibilang Bapak Pendeta, Yesus kembali dan dia pulang menyediakan tempat bagiku. Hei, bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, lalu apa yang kita lakukan? Ketika Yesus sudah terangkat, apa yang kita lakukan? Mari kita buka Yohanes 14 ayat 26-27. Yohanes 14 ayat 26-27. Bisakah si Fira membaca ini? Tampilkan di atas Yohanes 14 26-27. Fira membaca ini, silakan berdiri. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Katakan amin. Maka apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sudah terangkat dan sekarang dia ada di sorga. Yang perlu kita lakukan, murid-muridnya merespon dengan sukacita. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka diberikan janji pemeliharaan oleh Kristus Yesus. Amin. Dan Yesus berkata bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara-saudara, ketika Yesus pergi, dia tinggalkan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan hari ini? Menikmati pemeliharaan Tuhan, bahwa engkau, saya, semua orang yang percaya, yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Hari ini sesungguhnya engkau dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Murid-murid saat itu tidak gelisah lagi. Murid-murid saat itu tidak gentar hatinya. Mereka tidak takut karena apa? Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kalau hari ini Tuhan Kristus ada di sorga, tidak berarti dia jauh dari kita, tidak berarti dia tidak bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa Kristus ada di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Kristus memelihara engkau secara imanmu. Walaupun dia tidak bersama engkau, seperti kala dulu murid-murid bersama dengan Yesus setiap hari, siang dan malam. Mari kita buka Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Baca ya toh. Beginilah firman Tuhan. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya itu sebentar Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, mari kita periksa baik-baik bahwa selama aku bersama mereka, siapa yang dimaksudkan? Yesus dan murid-murid. Selama Yesus bersama murid-murid, dia berkata, aku memelihara mereka. Katakan amin. Tapi sekarang Yesus pergi ke surga. Yesus pergi ke surga. Pertanyaannya, siapa yang memelihara mereka? Maka berdoalah Yesus kepada Bapaknya di surga. Dia berkata bahwa yaitu namaku yang telah kau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang terjadi waktu binasa. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Katakan amin. Jadi Yesus meminta kepada Bapa bahwa sekarang aku tidak bisa lagi bersama mereka. Aku tidak mampu lagi untuk memelihara mereka secara langsung, tapi aku meminta kepadamu Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini. Memang dunia ini jahat, memang dunia ini kejam, tetapi aku meminta kepada Bapa, tolong lindungilah mereka daripada yang jahat. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, Yesus ini adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Katakan amin. Dia tidak meninggalkanmu begitu saja. Dia tidak meninggalkanmu begitu saja. Seorang orang tua yang bertanggung jawab, jika dia pergi, dia meninggalkan anak-anaknya. Dia hanya berani meninggalkan anak-anaknya ketika ada seseorang yang dipercayainya bisa menjaga dan melindungi anaknya tersebut. Dan sekarang apa kata Yesus kepada Bapaknya di surga? Sekarang aku akan pergi. Aku akan pergi. Bapak Ibu Saudara, tapi permintaan Yesus luar biasa. Dia berkata, aku tidak meminta supaya engkau ambil mereka. Bapak Ibu Saudara, ada yang mau diambil hari ini? Supaya aman hidup kita, ada yang mau diambil hari ini? Biar kita panggil. Saya yakin tidak ada yang mau diambil hari ini. Amin. Seberapa banyak pun dosa kita, saudara-saudara, seberapa banyak pun beban kita, udah susah kali hidup kita, udah bosan kali hidup di dunia ini, saya percaya hari ini tidak ada yang mau diambil. Kalau bisa semuanya berdoa hari ini supaya umurnya panjang. Amin. Kalau bisa hari ini semua berdoa supaya kalau bisa dia bisa hidup sekian puluh tahun lagi. Itu makanya Yesus bilang, Tuhan, aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka, tapi yang kuminta apa? Yang kuminta, lindungilah mereka daripada yang jahat. Amin. Jadi jangan saudara-saudara seperti ada Bapak Ibu Saudara, dulu ada cerita Ama Fandri, Bapak Ina Fandri, saudara-saudara, bukan Ama Fandri ya, Ama Fandri, Bapak Ibu Saudara. Di Ina Fandri, dia Ama Fandri, bisa nolong kayak urun, bagi-bagi berbuat itu balaja. Saudara-saudara, Ama Fandri, Ina Fandri, balaja, Bapak Ibu Saudara. Mangabuni dan Owi, ibagi ke Ina Fandri. Oh ya bunuh tai berhubung. Saudara-saudara yang terkasih, upur inafade kenapa pare? Kenapa pare saya baru urusin utare. Bahwa kan begini bagi. Kan mau bagi. Saudara-saudara yang terkasih, hati Yesus tidak seperti itu. Dia tidak hanya sekedar melihat-lihat, saudara-saudara, tapi dia minta kepada Bapa, lindungi mereka daripada yang jahat. Artinya apa? Bukan sekedar melihat, tapi kalau ada yang mengganggu anak-anak Tuhan, dilindungi daripada yang jahat. Kalau ada yang mengganggu orang-orang percaya, dia lindungi daripada yang jahat. Kalau ada yang sakit, dia pasti sembuhkan. Kalau ada yang lagi susah, lagi menghadapi kesulitan, dia tolong, dia bela. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita sedang menikmati pemeliharaan Tuhan.
Jadi saudara-saudara, Tuhan kita begitu bertanggung jawab. Dia pergi, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia pergi dengan sejuta tanggung jawab bagi kita. Dan dia pergi mempersiapkan tempat bagi orang-orangnya yang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Yaitu ketika Yesus terangkat ke sorga dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia meninggalkan pesan bagi murid-muridnya yang disebut hari ini sebagai amanat agung, bahwa orang-orang percaya harus melakukan tugas ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayo Valentina baca ini. Kasih mikrofon. Inilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid menanti kedatangan Yesus Kristus, yaitu mereka menjadi saksi. Dia berkata bahwa kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Hari ini aku memerintahkan dan kau pergilah, perintahkan Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita pun menanti-nantikan Tuhan hari ini, kalau hidup kita tidak menjadi saksi, kalau hidup kita tidak menjadi terang dan garam, percuma saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, kita ke gereja hari Kamis, ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Pesan firman bagi kita, pesan firman bagi Bapak Ibu, jadi saksi dimanapun engkau berada. Amin. Marilah menjadi saksi. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika Yesus terangkat ke sorga, itu tidak sendirinya. Dia pergi ke Bukit Zaitun, lalu terangkat dan diam-diam, lalu tersebar hoax atau berita bohong. Tidak, tapi ada orang di situ, murid-murid dan beberapa orang percaya lainnya melihat dia terangkat, dan mereka inilah yang menjadi saksi. Dan betapa tidak mudahnya saudara-saudara, banyak orang Kristen hari ini jadi Kristen untuk dirinya sendiri. Banyak orang Kristen yang jadi percaya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Maksud saya sederhana. Contoh kecil yang paling susah didapat dari orang Kristen hari-hari ini, malu kalau dia mengaku sebagai orang Kristen. Ada nggak? Ada, saudara-saudara. Di rumah makan, di restoran, malu kalau dia harus berdoa sebelum makan, takut ditahu orang aku orang Kristen. Betul nggak? Betul. Pergi ke gereja, banyak orang-orang Kristen hari ini pergi ke gereja tidak lagi bawa Alkitab. Kenapa? Malu. Aku pegang Alkitab, nanti tahu orang kalau aku Kristen. Saudara-saudara, orang yang mau jadi saksi adalah orang yang tidak malu mengakui Kristus dalam kehidupannya. Amin. Apa yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya? Barang siapa yang malu mengakui aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Sekali lagi saya mau bilang, barang siapa yang malu mengakui aku, kata Yesus, aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Ani hazailah mengakui ya Allah wa maduhu ya ofana namanya diha. Ayolah kita ufaduhu ya fana namaku. Saudara-saudara, saya khawatir kita merayakan hari kenaikan Yesus. Kita percaya Yesus pergi menyediakan tempat, tapi tempat itu bukan untuk kita. Karena apa? Karena kita malu menjadi saksi.
Karena kita malu jadi orang Kristen, tidak mau memberitakan Injil. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangankan kita bicara memenangkan jiwa, jangankan kita bicara membawa jiwa, mengkristenkan diri kita sendiri dengan benar-benar pun susah. Ya kan? Banyak orang-orang sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kan kalau dalam pelajaran agama Bapak Ibu, pelajaran agama dasar bagi anak-anak SD itu biasanya ada perkenalan agama Kristen. Agama Kristen itu adalah kitab sucinya Alkitab, rumah ibadahnya, hari besarnya, hari ibadahnya. Jadi dia tahu itu. Jadi kalau Muslim juga ada kitab sucinya, hari besarnya, hari hari ibadahnya, dan rumah ibadahnya. Katolik juga ada, Hindu juga ada. Jadi saya percaya saudara-saudara, anak kecil tahu juga kalau hari ibadah kita itu hari Minggu, tahu juga kalau kitab suci kita itu adalah Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang berhenti pada pengetahuannya, dia tidak jadi Kristen dalam perilakunya. Kenapa? Malu. Malu, aku malu. Pada senyum merah, nanti aku tahunya dikira orang Kristen. Emang kau kira saudara-saudara kalau tahu orang kau Kristen langsung dibawa? Saudara-saudara, saya punya Alkitab itu 1, 2, 3, 4, hampir di mana-mana ada kitab. Kenapa saudara? Kadang-kadang saya ada kitab di kamar, ada kitab di mimbar ini, ada kitab di mobil, ada Alkitab di rumah di Siburuan, 2 Alkitab di handphone. Gak malu? Cuma kan gak saya bawa sekaligus, nanti dikira orang bukan masalah malunya, kan dikira orang gila kan. Kita malu saudara-saudara kalau kita bicara, sehingga kadang-kadang demi malunya kita seringkali berkata bahwa agama bukan persoalan. Kita seringkali terlalu toleransi saudara-saudara, sehingga agama kita menjadi terdiskriminasi. Saya mau bilang, toleransi itu perlu, tapi jangan menurunkan nilai kekristenanmu. Mempertahankan nilai kekristenanmu tidak juga berarti merendahkan agama orang lain. Jadilah orang Kristen sejati, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan meminta kamu, saya, kita semua menjadi saksi. Amin. Kalau dituntut Tuhan sama kita ayat ini, saudara-saudara, kalau dituntut Tuhan sama kita ayat ini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaan saya, sudah kita lakukan kan? Banyak orang Kristen berprasangka bahwa ini hanya tugas pendeta, ini hanya tugas penginjil, ini hanya tugas hamba Tuhan. Bukan. Memberitakan Injil, mengajar orang, bukan hanya tugas pendeta, penginjil, tapi tugas semua orang percaya. Saudara-saudara tahu, kunci-kunci keberhasilan gereja-gereja besar, jemaatnya yang luar biasa, adalah karena jemaat-jemaatnya menjadi pemberita Injil. Amin. Mereka ajar, mereka ceritakan firman Tuhan, mereka jelaskan tentang kematian Yesus, mereka jelaskan tentang iman Kristen, dan mereka menjadi orang percaya. Amin ya toh? Ya, lihat sini ya. Mereka menjadi orang percaya. Dan kalau mereka sudah, saudara-saudara, melakukan tugas ini, apakah mereka aman? Tidak. Mereka tidak aman, saudara-saudara. Tapi apa yang Yesus janjikan kepada orang percaya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Sama-sama kita baca. 2, 3. Aku menyertai kamu
selalu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, mari kita buka Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Coba Nelly baca ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan amin. Saudara-saudara, apa artinya ini? Jadi kalau ada orang bertanya sampai hari ini, mengapa tidak kunjung akhir zaman? Kenapa tidak kunjung terjadi kiamat? Karena apa, saudara-saudara? Karena Injil belum diberitakan ke seluruh dunia. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah terjadi kesudahannya. Jadi kalau hari ini kita masih berlengah-lengah, merasa berpikir bahwa semua orang sudah mendengar Injil, belum tentu. Sesungguhnya banyak orang di pelosok dunia, di sudut-sudut bumi ini masih banyak yang belum menerima Injil. Bapak Ibu yang terkasih, maka kesudahan itu belum datang. Ada satu perdebatan, saudara-saudara, bahwa kiamat katanya akan terjadi pada tahun 2030. Berarti sekarang tahun berapa? Berarti 9 tahun lagi. Hati-hati yang masih jomblo dalam 9 tahun ini, mampuslah. Yang belum menikah dalam 9 tahun ini, ya gemoy. Apalagi yang masih SD, ya Tuhan, lama lagi 9 tahun lagi. Terus karena apa? Kata orang ini akan kiamat pada tahun 2030. Saudara-saudara, ini bisa terjadi. Bisa terjadi lebih cepat dan bisa terjadi lebih lama. Tergantung apa? Tergantung Injil sudah sampai nggak ke pelosok dunia. Tergantung Injil sudah diberitakan nggak ke seluruh umat manusia. Ini hanya diberitakan. Jadi saya mau katakan, tugas kita adalah memberitakan. Tugas kita bukan menyuruh orang percaya. Jadi nata betul dalam rumah lagi, kalau kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan saja. Bilang saja, aku sudah ditolong Tuhan, aku percaya kepada Yesus, aku beriman. Kalau kau percaya, oke. Kalau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting dia sudah mendengar. Karena kalau kita paksa dia percaya, maka besok-besok kita memberitakan Injil sambil membawa pistol. Kau percaya kepada Yesus enggak? Kalau nggak percaya, aku tembak, mati. Iya percaya. Ada orang melakukan seperti itu. Kemana-mana dia menginjil bawa Alkitab, tapi di tasnya ada kaliber. Dia beritakan Injil, lalu disepelekan dia. Omong kosong begini, omong kosong. Percaya tak? Saudara-saudara yang terkasih, bukan itu. Kita tidak bertanggung jawab dia mau percaya atau tidak. Tanggung jawab kita adalah menjadi saksi. Amin. Jadi selama menanti-nantikan Yesus, sebenarnya orang Kristen tidak nganggur. Jangan ada yang berkata bahwa kalau kita menanti itu sama seperti kata si Jailani. Kenapa? Bahwa menunggu adalah hal yang paling membosankan. Bukan, kita tidak menunggu secara membosankan, tapi kita menunggu sambil menjadi saksi. Kalau Tuhan belum datang, kalau Yesus belum datang kedua kali, itu berarti tugas kita belum selesai. Itu berarti tugas kita masih belum selesai. Berarti masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya. Berarti masih banyak jiwa-jiwa yang masih belum dimenangkan. Saudara-saudara, pelayanan yang kita kerjakan, yang saya lakukan, yang saya programkan, dan kita semua sudah terlibat,
Mulai dari mengerjakan dulu sebelum saya full time di sini. Saya kerjakan youth camp. Saya kerjakan pelayanan pemuda. Pernah kami bergabung dengan gereja-gereja di sini. Gabung ibadah pemuda secara bulanan. Banyak yang ikut. Saya kerjakan pelayanan melalui penyelenggaraan KKR. Mulai kita kerjakan ini, kita sudah KKR yang kedua. Saudara-saudara, kalau dihitung-hitung, ini semua bukan proyek untung. Ini semua proyek rugi. Bahkan maaf saya bilang, saya bahkan tidak berharap bertambah jiwa di sini. Karena apa? Setelah KKR 2 kali Bapak Ibu, saya melihat bahwa jemaat tidak ada yang tambah. Tapi Bapak Ibu, saya selalu bilang, aku nggak peduli. Yang penting firman Tuhan diberitakan. Amin. Karena tanggung jawab saya bukan membawa mereka ke surga. Tanggung jawab saya bukan membawa mereka menjadi orang percaya dan duduk di sini sebagai jemaat, bukan. Tanggung jawab saya adalah memberitakan Injil. Sehingga kita mediasi, kita publikasi, kita berikan postingan di Facebook, di mana-mana. Saya beritakan bahwa ada KKR ini. Kenapa saudara-saudara? Tujuan kita supaya firman Tuhan diberitakan. Kalau nanti nambah jiwa, lama-lama Ebenezer dikenal, puji Tuhan, itu kita anggap sebagai bonus. Amin. Kalau akhirnya pendeta Oli dikenal, Efrata Ebenezer Ministry dikenal, itu bonus, bukan orientasi. Itu bukan tujuan. Tujuan kita berita Injil disampaikan. Karena apa saudara-saudara? Saya mau jemaat Ebenezer, saya mau kita semua menjadi saksi. Jadi kita kerjakan lain, kita kerjakan sampai tiba kesudahannya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sudah tak lama lagi. Jadi saudara-saudara, biasanya kalau sudah mulai, kalau dia masih muda, berbeda jalanku ini. Bapak Ibu, kalau dia masih muda, dia bilang, dia nyanyi begini bahwa jangan Yesus kembali, jangan Yesus kembali, karena aku masih jomblo. Jangan Yesus kembali. Kalau dia udah bapak-bapak, terserah Yesus kembali, terserah Yesus kembali, karena utangku sudah mulai banyak. Terserah Yesus saja. Ya, mau datang oke, mau tidak datang terserah. Tapi kalau sudah tua, sudah sakit, sudah ompong-ompong, dia bilang cepat-cepat Yesus kembali. Cepat. Karena apa saudara-saudara? Karena dia sudah bosan. Tapi Bapak Ibu, kedatangan Yesus tidak diatur sama lagu-lagu kita. Kedatangan Yesus tidak diatur sama permintaan kita. Dia akan datang ketika sudah selesai dan sudah tiba waktunya. Amin. Terakhir saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Menantikan Yesus kembali, yaitu kita menanti dengan setia. Yohanes 14 ayat 18. Mari buka Yohanes 14 ayat 18. Bahwa dia berkata, dia akan kembali. Swear, ini tidak bohong saudara-saudara, bahwa berita tentang Yesus kembali itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun banyak orang hari-hari ini banyak tidak percaya apakah Yesus kembali datang atau tidak. Ada satu perspektif yang berkata bahwa kita semua ini akan mati dan Yesus tidak akan datang-datang. Tapi Bapak Ibu, dia berjanji dalam firman-Nya. Mari baca ini. Sani. Ya. Beginilah firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan amin. Bahwa dia akan datang kembali dan kebenaran itu jelas diakui oleh firman Tuhan bahwa kedatangan Yesus kembali itu bukan berita bohong. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan sama seperti lagu saya tadi, jangan paksa Yesus kembali. Ada satu Bapak Ibu Saudara,
komunitas di Amerika, mereka mengklaim bahwa Allah sudah berfirman kepada mereka akan terjadi kiamat, saudara-saudara. Dan mereka mengakui bahwa hanya mereka yang diangkat, saudara-saudara. Jadi orang yang tidak bergabung di komunitas mereka tidak terangkat. Lalu untuk menyaksikan kebenaran itu, mereka undang semua stasiun televisi, mereka undang semua wartawan, kameramen, semua media massa mereka panggil untuk menyorot kejadian mereka akan terangkat. Jadi mereka berdoa semalaman, mereka berdoa di gereja, di gedung pertemuan mereka supaya mereka terangkat. Saudara-saudara, semua orang heboh waktu itu di kota itu menyorot bagaimana mereka terangkat. Pernah nggak saudara tonton videonya? Orang terangkat bajunya tinggal. Pernah nggak? Bajunya tinggal, tasnya tinggal, ya kan? Mungkin mereka berharap akan terjadi seperti itu. Bapak ibu saudara, mereka berdoa dari jam 8 malam, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Mereka berdoa supaya mereka terangkat. Saudara-saudara, semua video kamera sudah bersedia menyorot, menunggu mereka terangkat. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka diangkat polisi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata setelah jam 1, setelah jam 2 pagi tidak kunjung terangkat. Akhirnya polisi yang mengangkat mereka. Karena menyebar info penipuan atau mengacaukan masyarakat. Tidak boleh dipaksa. Kalau dia sudah bilang dia pasti kembali, tunggu saja. Amin. Kalau dia pasti kembali, dia pasti kembali. Kenapa sih Om nggak dibilang kayak gitu? Dia maunya kembali tanggal 24 Desember gitu, supaya tanggal 22 aku bisa siap-siap gitu. Karena kan kalau tanggal 22 aku masih sempat berdandan, tanggal 23 aku masih sempat untuk pergi ke Indomaret. Jadi pas tanggal 28 aku stay at home menunggu dia kembali. Nggak bisa begitu. Kapan Yesus kembali kita tidak ada yang tahu. Amin. Tapi Kisah Para Rasul membuka sedikit cara bagaimana dia kembali. Coba buka Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Baca, amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengungkap bagaimana Yesus akan kembali. Begini menjadi firman Tuhan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dia akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita rekonstruksi bagaimana Yesus naik ke surga, dia terbang, dia naik bersama awan, lalu hilang dan tidak kelihatan lagi. Maka kemungkinan saudara-saudara, seperti firman Tuhan ini, dia datang dengan cara yang sama. Berarti dia datang juga bersama awan. Makanya ada lagu itu, ya walamu, ya kan? Ada lagu itu kan? Yesus datang bersama lamu, Yesus datang bersama awan di surga, dan dia, Bapak Ibu Saudara, berpijak tepat di Bukit Zaitun di mana dia terangkat. Jadi kalau ada yang berkata bahwa di sana ada Yesus, tanya dulu, itu Yesus apa? Yesus Simatungkap atau Yesus Simanungkali? Ya kan? Karena sudah pasti Yesus yang datang harus datang dengan cara yang sama. Dia datang dulu dari atas awan, turun dan mendarat di Bukit Zaitun. Memang harus di Bukit Zaitun, Bapak Ibu. Ini tempat yang sudah ditetapkan. Jangan berharap ada yang datang, Yesus datang di Gunung Kelambu, nggak datang di situ. Kalau ada Yesus datang di Gunung Kelambu, itu berarti bisa jadi Yesus ke 82. Ya
Ya? Atau kita nggak tahu bukan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang ini, perhatikan saudara-saudara, teks ini, Yesus ini, maka bukan Yesus yang lain. Jadi penulis Kisah Para Rasul ini siapa? Lukas. Lukas sangat pintar dalam mengatur bahasa. Jadi dia berkata, Yesus ini. Contohnya dikatakan, Agus ini. Maka saudara-saudara, Agus ini adalah orang ganteng. Contohnya ya, contoh. Kalau ibu itu bohong. Agus ini, Agus ini orang paling ganteng. Maka kalau ada Agus yang lain, tidak selalu ganteng. Karena bisa saja itu Agustina, atau Agus Tono, atau Agus Susanto. Karena yang ganteng harus Agus ini. Ya, tapi itu bohong, jangan percaya ya. Kalau kita berpikir saudara-saudara berarti Yesus nggak datang di Indonesia. Halo, Yesus datang untuk semua orang percaya. Amin. Walaupun dia mendarat di sana, walaupun dia turun dari awan, saudara-saudara, tapi dia tidak hanya datang untuk orang Israel, dia tidak hanya datang untuk orang Timur, dia datang untuk semua orang-orangnya yang percaya. Dia angkat, dia akan bersama-sama dengan mereka, saudara-saudara, dan mereka akan melakukan pesta anak domba. Mereka akan bertemu di sorga. Mereka akan bertemu di dalam pesta anak domba. Disitulah mahkota dibagikan. Apa yang mau saya katakan saudara-saudara? Semua yang indah-indah ini tidak akan bisa kita nikmati kalau kita tidak menanti dengan setia. Amin. Menanti dengan setia seperti apa? Menanti dengan setia itu adalah lakukan tugas-tugasmu. Menanti dengan setia itu adalah engkau tidak berhenti mengharapkannya. Banyak orang menunggu Bapak Ibu Saudara, tapi di sela-sela dia menunggu, banyak iklannya, banyak selingan. Ya kan? Dia menunggu, oke, tetapi Bapak Ibu Saudara, sementara dia menunggu, dia pergi ke lain hati. Sementara dia menunggu, dia melakukan kesalahan. Sementara dia menunggu, dia melakukan pengkhianatan. Sementara dia menunggu, dia berdosa. Sementara dia menunggu, dia malas-malasan. Itu bukan setia. Orang yang dengan setia menunggu adalah orang yang hatinya tetap tertuju kepada Yesus. Jadi dia akan tetap hidup bersama dengan Yesus di dalam kesehari-hariannya, di dalam usahanya. Saudara-saudara, itu terbukti dalam hidup kita setiap hari. Jangan kita jadi orang Kristen banget kalau hanya di gereja. Kalau udah di gereja baru luar biasa. Tapi kalau sudah di luar, mengerjakan usaha, mengerjakan pekerjaan kita, bukan main bohongnya, bukan main kita berdosa. Ada seorang Bapak Ibu Saudara, gak usah aku bilang pakai ilustrasi agama orang, aku bilang aja lah pakai ilustrasi agama kita. Kalungnya panjang, kalung salib. Bapak Ibu Saudara, di pintu tokonya itu ditulis Salom. Berarti ini sangat Kristen. Apa kerjanya? Jual semangka. Bapak Ibu yang terkasih, jual semangka dan dikasihnya, kan kalau saudara pernah lihat yang jual semangka, ada yang sudah dipotong, nampak di dalam warna merah, ya kan? Jadi mereka gantung di depan sebagai bahan contoh. Jadi dia mempromosikan semangkanya ini merah-merah, manis, banyak airnya. Asal datang pembeli, Salom, mau beli apa Mbak, beli apa Bu, beli apa Kak? Kalau ngomong, oh puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi suatu kali lakulah semangkanya ini dibeli oleh seorang pembeli. Bapak Ibu yang terkasih, kan gak pernah ada beli semangka, Bang, baru ku beli, belah dulu, ku tengok merah atau tidak. Enggak pernah kan?
Kalau sempat ada kita beli semangka, latih laku kayu, kita tahu di bapak saudara rugi lah dia. Nanti semua kita buka, nggak laku semuanya kan? Cuma cukup kita percaya barang contoh merah, manis, banyak airnya. Oh ya, kalau mau beli, saudara-saudara, lalu dibeli, laku. Bapak Ibu yang terkasih, suatu saat laku, lalu pembeli ini pulang membawa semangka. Di tengah jalan, saudara-saudara, terjadi kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, jatuhlah pembeli ini dari kereta, jatuhlah semangkanya. Ketika jatuh semangkanya, saudara-saudara, ternyata isinya putih, tidak merah, pucat, saudara-saudara. Bapak Ibu, dia ambil semangka itu lagi, dia bawa kembali kepada penjual. Dia bilang, kau bilang semangkamu ini merah, manis, banyak airnya, tapi ini kenyataannya putih, tidak ada merah-merahnya. Lalu ditanya sama pembeli, sama penjual, oh iya Pak, kok bisa? Ini kenapa hancur semangkanya? Iya, saya dari kecelakaan di sana, jatuh semangkanya pecah. Saya lihat isinya tidak seperti yang Bapak katakan. Apa dibilang, saudara-saudara? Iya Pak, memang tadi semangka ini dari warung ini merah. Mungkin pas Bapak kecelakaan, pucat dia jatuh. Terkejut. Orang kan kalau sudah jatuh mau pucat. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk semangka. Oh iya, karena jatuh, terkejut dia, habis darahnya. Ah Tuhan, jangan, saudara-saudara. Mari kita menanti dengan setia, hidup dalam kejujuran. Amin. Hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena kita percaya tempat yang disediakan itu adalah bagi Bapak Ibu semuanya, bagi kita orang yang menanti dengan setia. Amin. Mari kita maknai, saudara-saudara, hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 Mei 2021 ini. Yang pertama saya katakan tadi bahwa kita memaknai kenaikan Yesus Kristus adalah menikmati pemeliharaannya. Dia berkata, dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Amin. Yang kedua, kita menjadi saksinya. Dan yang ketiga, mari kita menanti dengan setia. Mari kita menanti dengan setia, dan penantian kita tidak akan sia-sia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada hari ini. Haleluya.